Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kapanpun kalian menyimak video ini, bertemu lagi dengan Pak Guntara. Kita akan lanjutkan materi kita setelah kita kemarin membahas tentang persamaan kuadrat. Ya, ingat persamaan kuadrat bentuknya kemarin apa? Ya, bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus C sama dengan 0. Ingat ya, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Masih ada kaitannya dengan persamaan kuadrat, kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Ingatan kalian silahkan dibawa ke saat kalian SMP. Fungsi itu adalah sebuah pemetaan. Jadi pemetaan itu memetakan dari X ke mana gitu ya. Jadi X diapain gitu ya. X diberikan aturan yang baru. Aturan itu namanya pemetaan ya. Aturannya apa? Nah, ini sama, aturannya tetap aturan persamaan kuadrat. Jadi sekarang kita petakan bukan lagi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tapi kita membuat sebuah aturan. Apa aturannya? Sebuah aturan di mana x dipasangkan, dipetakan dengan siapa? Dengan ini sama, dengan ini ax kuadrat plus bx plus c. Nah, gitu. Tidak sama dengan 0 lagi ya. Sehingga kita dapatkan pemetaan f yang mengatur X dipetakan ini bisa disederhanakan bentuknya, tulisannya menjadi fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah gitu, inilah yang disebut sebagai persamaan umum dari fungsi kuadrat, dengan catatan bahwa sama seperti persamaan kuadrat, A nya nggak boleh 0 ya, A nya nggak boleh 0, dimana A, B dan C nya itu real. Oke, itu bilangan real. Oke ya, itu namanya fungsi kuadrat. Jadi tolong perhatikan bentuk fungsi umum, bentuk umum fungsi kuadrat ini. Nah, dalam perjalanan waktunya nanti dalam menggambarkan fungsi kuadrat, fx ini sebenarnya bisa digantikan dengan simbol yang lain, yaitu nilainya sama dengan y. Jadi nanti ada pasangan A, ada X dan Y gitu. Nah, plus BX plus C. Nah, begitu. Sehingga kita dapatkan fungsi kuadrat itu sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, oke. Itu ya, itu tentang fungsi kuadrat ya. Pengertian umum dari fungsi kuadrat. Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ini pada dasarnya. Pada intinya nanti kalian diharapkan dapat menggambar grafiknya ya, dapat gambar grafiknya. Jadi grafik dari fungsi kuadrat ini seperti apa ya, grafik ini seperti apa, kemudian atau sebaliknya kalau ada grafiknya kalian nanti dapat menentukan apa fungsi grafiknya itu apa gitu ya. Jadi bisa gambar grafiknya atau sebaliknya ada grafiknya, kalian bisa menentukan fungsinya ya. Oke, jadi yang kedua bisa menentukan fungsinya. Oke ya. Oke, kita akan mulai dari yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana kita akan bahas tentang fungsi yang paling sederhana dari fungsi kuadrat ini ya, yaitu yang pertama yaitu fx. Yang paling sederhana yaitu ax kuadrat. Kenapa ax kuadrat? Karena a nya nggak boleh 0 kan. Nah, kalau b nya saya ambil b nya 0, c nya 0, kan tinggal y sama dengan ax kuadrat atau fx sama dengan ax kuadrat ya. Nah, ini bentuk fx sama dengan ax kuadrat ya. Kenapa tidak x kuadrat aja Pak? Ya boleh saja sih ya, kita ganti nanti kita A nya 1, tapi dalam hal ini Pak Guntara akan tunjukkan nilai A nya biar ada. Jadi kita gunakan seperti pada PDF yang ada di GCR yang sudah Pak Gun share. Saya berikan contohnya, misalkan Pak Gun punya bentuk umum, bentuk sederhana E setengah ya, setengah ya. Bentuk umumnya adalah, bentuk sederhananya yang paling sederhana adalah Masya Allah ya, bentuknya adalah setengah X kuadrat ya. Seperti biasa kalau waktu kalian SMP kan, kalau buat grafiknya kan kalian diminta untuk gambar tabelnya ya, dibuat tabelnya. Biasanya ingat waktu SMP dibuat tabelnya begitu kan ya, dibuat tabelnya. Kalau ini X, ini Y nya gitu ya.
Ya, misalkan kalau X-nya 0, ya berarti 0 kali setengah berarti 0 gitu kan. Iya, jadi nanti 0,0. Kalau X-nya 2, misalkan 2 kuadrat berapa? 4 kali setengah 2, nanti ketemu 2,2. Ingat ya waktu SMP ya. Kalau misalkan X-nya 4 atau 3 misalkan. Kalau 3 kuadrat berapa? 9 kali setengah 4 setengah misalkan. Ya gitu. Begitu seterusnya. Begitu demikian halnya kalau negatif. Kalau negatif 2 berapa? Negatif 2 ya berarti negatif 2 nya dikuadratkan berapa? 4 kali setengah 2. Ternyata sama ya. Jadi ketemu nanti min 2,2. Kalau min 3 begitu seterusnya ya. Itu waktu SMP ya. Ini Pak Guntara mengingatkan kembali lagi ketika kalian waktu SMP. Tapi kali ini Pak Guntara akan tunjukkan dengan cepat saja ketika Pak Guntara mempunyai fungsi kuadrat setengah E kuadrat, itu grafiknya seperti apa. Saya minta bantuan dari aplikasi ini. Ini adalah aplikasi dari GeoGebra. Kalian bisa coba juga, itu ada di online, kalian bisa juga manfaatkan. Kalian tinggal menuliskan fungsi persamaan kuadrat, fungsi kuadratnya apa. Ini adalah fungsi kuadratnya setengah E kuadrat seperti ini ya. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya di sini nih, muncul di sini ya. Kalau kita misalkan kita ya, oke. Jadi kalau kita buat misalkan ya, ini puncaknya di sini nih 0,0 ya. 0,0 titik baliknya. Oke, kalau 2 tadi berapa? 2,2 Pak. Nih 2,2. Nih ya, ini 2,2. Kalau misalkan min 2 juga sama, ternyata ada di min 2,2 ya. Begitu seterusnya. Kalau kita misalkan cari titik yang lain, misalkan titik yang misalkan kalau X-nya 1 Pak, X-nya min 1 Pak. Nih, kalau X-nya min 1 ternyata dia setengah gitu kan. Nah, kalau 1 Pak, kalau 1 ternyata dia juga setengah nih. Nih ya, oke. Nih ya, nih. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan setengah X kuadrat. Oke ya. Ini grafiknya ya. Ini grafiknya. Dia masih puncaknya ada di titik baliknya ada di D ini, ada di 0,0. Oke, saya kembali lagi ke sini ya. Oke, sekarang saya lebih komplekin lagi. Sekarang saya akan lebih komplekin lagi grafiknya. Bentuknya bukan lagi setengah E kuadrat. Pak Guntara akan ubah menjadi bentuk yang lain. Ya, bentuknya yang lain. Misalkan fx-nya akan menjadi, saya ubah menjadi, masih ada kaitannya dengan setengah E kuadrat, tapi setengahnya ada di luar. Ya, setengahnya ada di luar. Kemudian X min 2. Kuadrat. Ketika setengah X-nya ini min 2 dikuadratkan, setengah dalam kurung X min 2 dikuadratkan, seperti apa kejadiannya? Ya, kembali lagi kalau kalian waktu SMP pakai kotak-kotak lagi tadi ya, silahkan digambarkan. Tapi kali ini Pak Guntara akan tunjukkan bagaimana kalau dia dengan aplikasi ini. Seperti apa gambarnya? Ini kita lihat. Ya. Kita lihat kalau setengah, ya ini yang merah atau yang oranye di HP kalian ya. Grafiknya Anda perhatikan, ternyata grafiknya sama gitu dengan tadi yang warna yang setengah E kuadrat. Hanya bedanya apa? Hanya bedanya dia digeser ke arah kanan 2 langkah aja nih. Yang tadinya puncaknya 0,0 sekarang ada di sini nih. Ya, ada di sini nih. Ada di 2,0, maaf. Nih, ada di 2,0. Ya. Ada di 2,0. Bergeser aja 2. Ya. Ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Pak Gun akan berikan yang terakhir, bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir, yaitu bentuk yang terakhirnya apa? Masih ada kaitannya dengan setengah X. Bentuknya adalah fx setengah kali X masih sama, X min 2. Saya kuadratkan, tapi saya tambahkan 3. Artinya setelah kita hitung fx-nya ini, tambah 3. Apa artinya? Artinya nilai Y-nya atau nilai fx-nya bertambah 3 setiap kali kita ngitung X gitu ya. Setiap kali kita ngitung X di sini gitu ya. Setiap kali kita ngitung X di sini, kita tambah 3. Jadi apa seperti hasilnya? Grafiknya kalau kita tambahkan nih. Saya punya grafik Y setengah X min 2 kuadrat ditambah 3. Ini grafiknya. Anda perhatikan grafik yang warna
hitam. Ini warna hitam. Anda perhatikan ya, Anda perhatikan dia ternyata dia sama nih ya, sama grafiknya yang orange tadi atau yang merah ini, cuman kita geser ke atas. Ya. Jadi ini. Yang tadinya ada di 0,0 kemudian di 2,0, kemudian sekarang ada di 2,3. Ya, ada di 2,3. Perhatikan pergeseran dari puncaknya. Ya. Oke. Buat apa itu, Pak? Perhatikan baik-baik bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir itu sebenarnya pengembangan atau penurunan dari bentuk yang pertama ini, kemudian menjadi kedua ini, dan yang terakhir menjadi bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga inilah yang ingin Pak Gun fokus pada kalian. Perhatikan baik-baik ketika kalian fokus pada bentuk yang ketiga ini, ya. Kalau ini saya bawa ke dalam bentuk fx secara umum, akan menjadi A kali X. Misalkan ini min S kuadrat plus T. Ya. Oke. Oke. Misalkan jadi seperti ini. Ini bentuk yang ini. Nah, Pak Guntaram ingin kalian fokus pada bentuk yang terakhir aja nih. Ya, fokus pada bentuk yang terakhir ini. Ini S ya. Fx sama dengan AX min S kali E kuadrat ditambah T. Apa yang ingin Pak Gun tunjukkan? Yang ingin Pak Gun tunjukkan adalah bentuk ini ternyata sama dengan bentuk fungsi kuadrat secara umum ini. Kalau kita ubah jadi bentuk yang umum ini oleh Pak Gun akan ubah. Ini oleh Pak Gun nanti akan diubah menjadi bentuk yang sama seperti ini, mirip seperti ini. Bagaimana caranya? Ini akan memakan waktu lama dalam pemahamannya. Saya minta Anda memperhatikan gambar yang saya masukkan ini, yang saya ambil dari PDF. Ya, ini. Ya, oke. Kalian pasti udah pernah melihat ini, ya. Yang tadinya adalah AX kuadrat plus BX plus C, ya. Bagaimana cara ini? Silahkan kalian pelajari. Kalau misalkan tidak bisa, silahkan gagal paham, Anda bisa komunikasikan dengan Pak Guntaram. Kata kuncinya ini adalah kuadrat sempurna. Ingat waktu belajar pemfaktoran dengan kuadrat sempurna. Jadi ini adalah mengubah bentuk menjadi kuadrat sempurna. Atau saat kalian menemukan rumus, pelajari lagi ketika menemukan rumus ABC. Kalian pasti ingat, ya? Akan pasti ingat. Oke ya? Oke, baik. Sehingga apa? Sehingga kita terakhir kita punya bentuk Y sama dengan X ditambah, nih ya, saya nggak usah tulis ulang, ini bentuknya. Ya. Apa kaitannya dengan yang tadi Pak Gun? Kaitannya dengan yang tadi, perhatikan bentuk yang tadi. Nih, ya. Saya tulis ulang ya, saya tulis ulang di sini. Yang tadi kita peroleh adalah fx-nya adalah A kali X min S kal kuadrat ditambah T. Sekarang kita punya ini. Ya. Apa artinya? Artinya sekarang adalah ya, min S sama dengan nih ya, min S-nya sama dengan B per 2A. Analoginya ya. Sehingga kita dapatkan S-nya adalah min B per 2A. Dibalik aja negatifnya. Sedangkan T-nya adalah ya, T-nya adalah min D per 4A. Oke ya. Oke. Nah, ending dari yang Pak Gun bicarakan adalah, sekali lagi perhatikan grafik yang tadi kita miliki. Nih,
yang grafik tadi kita miliki bahwa C ini atau C ini 2,3 itu adalah bentuk 2,3 tadi ya kita bahas. 2,3 itu adalah puncaknya. 2,3. 2 itu S-nya, T-nya itu 3. Paham nggak? Ini 2, ini kan bentuknya adalah tadi kita bahas. Ini ya, ini bentuk yang tadi ya. 2 ini adalah puncaknya. Ini dan 3 ini 2,3. Sehingga S ini, S dan T itu adalah puncak. S, T itu adalah puncak. Titik balik dari grafik. Sehingga ketika kita memiliki fungsi kuadrat dalam bentuk Y sama dengan AX plus B kuadrat B per 2A kuadrat min D per 4A, itu koordinat puncaknya atau titik baliknya adalah P. Kalau tadi S, T, tapi sekarang kaitannya dengan fungsi kuadrat kita, titik puncak kita adalah min B per 2A, min D per 4A. Oke, inilah ending dari pembahasan kita. Sehingga kita punya bentuk baru dari fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, itu dapat kita nyatakan dengan Y sama dengan A dalam kurung A plus B per 2A kuadrat min D per 4A. Paham ya? Dimana B per 2A itu adalah puncak dan min D per 4A itu titik puncaknya. Koordinat titik puncaknya. Oke, demikian yang bisa Pak Gun sampaikan. Semoga bisa dipahamin. Terima kasih. Kita ketemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.